Itulah kenapa untuk kecelakaan negara itu kita tunggu, tapi nilai tukar mata uang kita kacau ya rupiah ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin rupiah, kalau betul ya nilai sampai ada sekarang jadi kalau gitu mari kita bahas sekarang rupiah dan kenapa lagi selalu melemah selalu jadi buat yang mungkin belum tahu, nama rupiah itu diambil dari bahasa pemerintah rupiah yang artinya perak tercetak atau uang perak. Kata mungkin sendiri kemudian jadi inspirasi nama mata uang lain termasuk mata uang India, rupiah. Nah rupiah yang secara simpel ya adalah masa awal kemerdekaan, tepatnya di tanggal 10 dengan nama uang ya. Dan beda kayak sekarang, kita nggak suka uang dulu, uang banget loh. Uang ini masuk ke dalam dengan pengadaan emas atau sekitar 3,8 tapi ya namanya juga negara baru merdeka kan, di masyarakat yang sudah perang ini, akhirnya di lapangan itu masuk bakal peredaran uang benar-benar bisa dikontrol. Apalagi waktu itu uang yang beredar di masyarakat itu kan nggak cuma masing doang kan, nggak cuma ori doang. Ada rupiah dia belanja, rupiah Jepang, sama rupiah Amerika. Dan penetapan dalam kesempatan itu juga sampai akhirnya tahun 2005 mulai termasuk lama. Waktu itu Indonesia mengalami sifat inflasi gila-gilaan sampai mungkin angka 30%. Benar-benar dia pun juga ada harganya, tapi udah pikir harga barang jadi naik ekstrim dalam waktu singkat. Buat perbandingan, ya pakai kebayang nih, inflasi Indonesia itu ada di level 2%. Nah kebayang dong, chaos apa keuangan Indonesia waktu itu 600% loh inflasinya loh. Dan buat ngatasin masalah ini, pemerintah akhirnya melakukan redenominasi. Pemerintah membuat pemilihan apa yang jelas mata uangnya. Uang yang awalnya Rp1.000 itu dipangkas jadi Rp1. Cuma terus ketika kebijakan ini dilaksanain, yang terjadi itu nggak sekedar penyederhanaan nominal, tapi malah paneri. Apa tuh paneri? Kalau redenominasi itu kan nominalnya kan cuma digital kan, dari 1, tapi nilainya masih sama sedikit lama. Nah, kalau paneri itu nilai uangnya itu tetap jadi 1. Atau ya berarti uang rupiah itu kehilangan hampir seluruh nilainya. Jadi ya udah harga barang angin, uang itu makin gak ada nilainya. Ya penting orang-orang. Masuk masa orde baru, ekonomi mulai stabil. Waktu itu presiden Soeharto nempatin sistem nilai tukar mengatur terkendali atau minus flow. Jadi waktu itu nilai rupiah tuh emang ditentuin sama pasar, tapi dari itu sama pemerintah sehingga nilainya stabil. Ya lu pasti sering denger lah di zaman Pak Harto nilai rupiah terhadap US dollar itu kan terkendali. Tapi sayangnya kebijakan itu nggak ditopang sama fundamental keuangan yang kokoh. Kondisi ekonomi tahun itu ternyata tuh lebih baik aja. Mulai dari sendirinya bank Saudara yang nggak diregulasi dengan baik, nah ini tanpa disadari bikin permintaan terhadap dolar jadi naik sedikit. Tapi di sisi lain pemerintah malah nah namanya cadangan devisa terus-terusan dikurangi dan pelan-pelan ini laku lah. Akhirnya begitu ada krisis finansial Asia di tahun 1997, itu fondasi ekonomi kita langsung rontok tuh. Cadangan devisa kita yang makin menipis sudah nggak bisa lagi dipakai buat menstabilin nilai rupiah. Akhirnya terpaksa deh pemerintah melepas nilai tukar rupiah ke pasar. Dan hasilnya rupiah yang tadi sempat dijajakan di 2.400 dolar benar-benar parah. Nilainya anjlok hampir 10 kali lipat. Berkurang mulai
Tapi untungnya waktu itu ya presiden berikutnya kan jadi hari ini ya. Hasilnya cuma dalam waktu singkat, nilai rupiah berhasil bounce back, berhasil menguat tajam dari belasan ribu sampai ke angka 9. Ya kayaknya secara habisi dari tahun lalu yang pelan-pelan nomor lagi ya. Ya kita berbeda cukup misalnya awal kita menjabat di tahun 2014, mulai bekerja terhadap biasa itu kan ada di 400.000 kan. Itu masa jabatan berakhir ya, kemudian itu sampai itu 100-an satu dollar. Dan sekarang di 2026 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dia udah balik lagi ke level 17.700-an. Dan jadi yang terburuk dalam sejarah kita. Tapi kenapa rupiah melemah? Nah, buat tahun ini kita harus ingat dulu di sobat-sobatnya nih. Kenapa nilai mata uang bisa naik dulu? Ya, paling dasarnya itu balik lagi ke supply and demand kan. Itu penawaran dan permintaan. Kayak kalau banyak orang sudah nyari US dollar, ya otomatis nilai dolar lebih mahal. Ya nantinya apa uang lokal yang tidak lemah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bikin orang butuh dolar? Ya mereka. Nah, ini dipengaruhi sesuatu faktor utama. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal sudah punya kayak penetapan suku bunga OMB. Dan itu eksternalnya Amerika. Jadi kalau kita lagi naik suku bunga, itu akan pasti nilai tukar mata lain, iya bakal melemah. Soalnya orang-orang bakal lebih beli dolar di bank Amerika kan. Soalnya bakal ada lebih gede. Belum lagi dolar tuh masih dianggap aset yang paling aman. Atau berarti dolar tuh menjadi safe haven kalau misalnya ada krisis atau perang di dunia. Nah, kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, di Timur Tengah itu kan lagi ada perang yang juga cukup dengan global kan. Di komoditas strategis kayak energi, minyak, batu bara, itu berhambat dan harganya naik. Nah, kalau udah kayak gini, kebanyakan orang apa tidak bakal duit mereka kan di tempat-tempat yang aman kan. Dan salah satunya ya tadi, contoh Amerika. Nah, itu eksternalnya. Sekarang kita ke faktor internalnya. Atau ya berarti faktor tidak mau negara kita sendiri. Kalau perekonomian kita kuat, pemerintah bikin kebijakan yang fokusnya tuh investasi membangun negara, di dalam hal keuangan, itu kan bakal menjadi investasi di sektor negara kita kan. Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau pemerintah bikin kebijakan yang ugal-ugalan, sampai di APBN bocor, kebijakan yang dari pasaran, pesawat ekonomi, ya siap-siap aja. Set successive record low this week, roughly 17,602 yuan. The currency has depreciated by around 5% year to date, making it one of Asia's lowest performance. It's also reached the symbolic 17,000 level, bringing back memories of the 1990 Asian financial crisis. Dan apa yang terjadi sama rupiah sekarang yang lagi berparah ini, yaitu kombinasi dua faktor tadi, faktor eksternal dan internal. Buat faktor eksternalnya, The Fed kan saat ini kan emang lagi netapin suku bunga tinggi ya. Ya, kayak gue jelasin tadi, The Fed tuh naikin suku bunga bakal bikin US dollar menguat. Terus selain itu, konflik yang masih terjadi di Timur Tengah juga tuh itu kan hasil dari proses ekonomi yang berubah. Hasilnya, banyak negara, termasuk Indonesia, jadi terdampak dan mata uangnya melemah karena orang-orang itu kan menggunakan. Tapi jelas kita nggak bisa jalanin ya kasih doang dong. Yang ada masalah kita jalanin. Yang TKT nggak bisa dong. Kalau kita bingung juga dong. Dan ya emang dari dalam juga tuh ada beberapa penyebab kok. Nih kalau menurut peneliti LPM FGUI, peneliti dia bilang kalau pasar atau klien sektor pada sekarang tuh emang berubah. Ya, yang kita tahu pemerintah Presiden Prabowo itu kan punya program-program kerja yang cukup banyak kan. Kayak misalnya MDD dan sempat ada beberapa ini. Ya, walaupun untuk sudah dipangkas jadi 258 triliun, tapi tetap aja nanti kepada kayak kecil nih. Nah, melihat ini investor pada belakang mereka lah. Mereka khawatir finansial Indonesia bakal berantakan dan APBN kita jebol. Jadinya belum lagi
itu kadang terkesan impulsif,